Halo guys, jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho. Welcome to my channel. Saya harapkan Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum Anda menonton video yang akan kita tampilkan, sebaiknya Anda pencet tombol subscribe, like, dan share agar kalian mudah untuk mengunjungi channel ini di waktu-waktu mendatang. Jangan lupa ya, pencet subscribe dan belnya. Oke, selamat menonton. Halo guys, jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho. Harapan saya kalian semuanya saat ini dalam kondisi yang terbaik, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya Anda sudah makan di hari ini dengan kenyang ya, sehingga saat ini Anda sedang bergembira. Karena kalau kita belum makan ya, tentu saja kegembiraan dalam hati kita itu akan berkurang ya, seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita mulai perbincangan kita mengenai alat untuk merubah suara kita ya menjadi gelombang listrik yang akhirnya bisa didengarkan oleh lawan bicara kita di seberang sana. Nah, ini contohnya. Ini ada sebuah handi talkie atau biasa disebut HT. Nah, kalau kita ngomong di sini, ya, saat kita memencet transmitnya ini sambil ngomong, maka suara kita akan terkirim ke lawan bicara kita di seberang sana. Nah, ini yang disebut dengan merubah gelombang suara menjadi gelombang listrik ya, seperti itu ya. Demikian pula dengan HP jadul ini ya. HP jadul ini juga demikian, berfungsi untuk mengirimkan pembicaraan kita ke seberang sana, ke saudara, ke teman, atau lain sebagainya ya, pakai alat ini. Jadi suara kita dikirimkan, ditangkap oleh mic di sini ya, ditangkap oleh mic yang ada di sini. Nah, ini ada lubangnya ya. Kalau HP biasanya di bawah ini mic-nya ya. Jadi suara kita yang kita bisa dengarkan ini langsung itu dirubah menjadi getaran listrik sehingga memasuki ke perangkat ini. Komponen di dalamnya diolah dengan dicampur berbagai macam sinyal sehingga dikirimkan ke itu ya, ke menara seluler. Nah, ini kalau HP kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya saya nggak ngerti juga. Yang saya tahu di sini yang kita bahas adalah merubah suara kita menjadi getaran listrik yang biasa dipakai di HP maupun di handi talkie yang ini. Jadi biasanya kalau perangkat yang ini pakainya mic condenser. Nah, jadi kita pembahasannya adalah mic condenser dan mic dynamic. Mungkin kalian ada sebagian yang masih nggak ngerti juga, tapi sebagian banyak mungkin juga sudah paham, bahkan sudah ahli. Mic condenser dan mic dynamic itu sama-sama untuk merubah suara kita menjadi getaran listrik dengan cara yang berbeda. Nah, ini ya. Ya, yang ini sudah kita pahami bahwa di dalam sini ada mic condenser. Nah, kalau yang ini biasanya ada yang kreatif ya. Ada yang kreatif dengan merubahnya dengan menjadi mic dynamic. Kalau yang seperti ini, karena suaranya agak berbeda, mic dynamic dengan mic condenser ya. Kalau mic dynamic itu kita pinggirkan saja di sini. Kalau mic dynamic itu lebih cenderung pada bass dan treble-nya tipis.
dan kepekaannya tidak sepeka mic condenser. Jadi mic dynamic itu memiliki kelebihan tidak peka. Jadi tidak peka ini justru kelebihan, karena suara-suara background itu masuknya kecil sekali, hampir tidak terdengar, sehingga suara yang masuk itu hanya suara penyiarnya saja. Itu mic dynamic. Nah, kita masih membahas mic dynamic dulu. Nah, ini biasanya mic dynamic dimasukkan di sini, ya. Ini mic dynamic. Ini juga mic dynamic. Nah, ini mic dynamic. Jadi sekali lagi, kalau mic dynamic itu memiliki kepekaan yang rendah. Artinya suara-suara background di belakang penyiar itu nilai positif plus dari mic dynamic. Juga yang lainnya, mic dynamic itu suaranya lebih empuk, cenderungnya ke bass, ya. Jadi ke nada rendah. Kalau yang treble-nya agak berkurang pada mic dynamic. Sekarang kita lihat. Ya, saudara. Tadi pembahasan kita sampai pada mic dynamic seperti apa. Nah, ini mic dynamic seperti ini. Jadi mic dynamic itu bentuknya ya kurang lebih segini nih, ya. Dan mic dynamic akan sulit dibuat mini, kecil sekali itu akan sulit. Karena apa? Karena di dalamnya itu komponennya mirip-mirip dengan speaker, ya. Jadi di dalam ini ada spool, ya. Ada spool, ada magnet, ya. Jadi ada spoolnya, ada magnetnya. Seperti diketahui, ya, kalau kita ngomong di sini, ini akan menggerakkan membran, ya. Menggerakkan membran sehingga menimbulkan daya magnet, ya. Ini bergerak-gerak, ya, membrannya. Kita ngomong spoolnya otomatis juga bergerak-gerak. Itu akan menimbulkan gerakan yang menimbulkan arus listrik pada mic ini, ya. Jadi ketika ngomong di sini, ya, kita akan getaran suara kita itu akan menggetarkan membran ini sehingga menimbulkan arus listrik, ya. Sehingga ini akan masuk, ya, ke dalam rangkaian amplifier atau mixer, ya, pada bagian mic-nya. Jadi ini akan mengeluarkan arus listrik saat kita ngomong di sini, di depannya, di sini, ya. Seperti itu. Karena ini bersifat, ya, boleh dikatakan apa, ya, dia bergetar karena kita ngomong di depan dan di dalamnya ada spoolnya. Nah, di sini yang menimbulkan kepekaannya kurang, dan ini justru kelebihan dari mic dynamic ini, kepekaannya kurang. Artinya kalau kita ngomong di sini, maka suara-suara yang lain itu yang masuk itu kecil sekali, hampir tidak masuk. Nah, seperti itu. Seperti ini wujudnya mic dynamic, ya. Ini akan sulit sekali dibuat kecil. Maka saya bilang tadi, mic dynamic itu tidak dipasang pada HP ataupun pada HT. Namun pada HT, ya, atau alat komunikasi yang ini, ya, itu biasanya rekan-rekan bisa merubahnya sendiri dengan mic eksternal. Jadi mic dynamic ini ditaruh di luar pakai mic eksternal. Seperti itu, agar suara yang dihasilkan dari HT itu nanti di lawan bicaranya lebih empuk dan suara di belakang tidak kedengaran. Nah, seperti itu suara backgroundnya. Ini mic dynamic, ya. Kita membahas mic dynamic. Selanjutnya kita membahas, ini minggir dulu. Sekarang kita membahas mic condenser. Nah, ini walaupun wujudnya gede, dan memang mic condensernya ini juga gede di dalamnya. Nah, ini BM8000 ini termasuk mic condenser, ya, mic condenser, ya. Ciri-ciri mic condenser, kepekaannya lebih peka, kemudian suara treble-nya lebih menonjol,
Ini mic dynamic BM8000 yang sering saya pakai untuk mengisi audio pada video. Sementara yang sedang saya pakai sekarang untuk mengisi audio pada video saya pakai mic kabel panjang ya. Mic kabel panjang yang biasa ditempelkan di kerah. Ini kita ngomong masalah mic condenser sekarang ya. Mic condenser. Mic condenser lainnya ya ini seperti ini. Di sini, di dalam sini ini ada mic condenser yang bentuknya kecil sekali. Jadi kalau Anda memakai headset yang di bagian sini ini adalah mic condenser yang super mini, kecil sekali. Yang ini yang ke telinga ya. Ini headphone-nya. Ini sebetulnya untuk HT ya, untuk handy talkie. Ya. Ini menggunakan mic condenser. Kalaupun untuk handphone juga pakai mic condenser ya. Handphone yang itu yang kita memakai headset ya. Nah, ini mic condenser. Di dalam mic condenser mesinnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini mic condenser. Kalau mic dynamic itu dia bekerja karena di dalamnya ada spool ya, ada gulungan email yang kalau kita ngomong itu ini bergetar ya membrannya. Kalau ini beda lagi nih. Mic dynamic ini hanya bisa bekerja kalau dikasih strum. Jadi ini ya saudara, pembahasan kita lanjutkan ya. Kalau ini mic condenser ya. Mic condenser yang saya bilang tadi kepekaannya lebih peka dari mic dynamic, dan sehingga suara-suara di belakang, suara background itu ikut masuk, dan ini hanya bisa hidup kalau ada daya listrik ya yang masuk ke sini. Jadi meskipun ini kabelnya ada dua, yang satu ground dan yang satu ke mic condenser, tapi yang satu ini mengandung listrik DC untuk menghidupkan ini. Jadi berbeda kalau yang dinamik itu tidak memerlukan arus listrik untuk menghidupkannya karena di dalamnya berisi email atau spool. Kalau ini di dalamnya ada semacam komponen ya, komponen untuk bisa bekerja karena adanya aliran listrik yang masuk. Ini mic condenser. Jadi kita sudah membahas mengenai mic condenser. Kemudian Anda ingin memilih yang mana? Tentu saja terserah Anda menginginkan yang peka ataupun yang tidak peka. Kalau yang peka itu seperti saya bilang tadi, yang mic condenser yang suaranya cenderung triple ya, seperti saya ini sedang memakai mic condenser dan suara di belakang juga ikut masuk karena peka. Berbeda dengan mic dynamic ya. Yang ini, yang mic dynamic ini cenderung ke ngebass dan treble-nya tipis. Suara di belakang tidak masuk. Kadang-kadang orang lebih suka, ada yang suka suara background di belakang masuk, ada yang suara background di belakang tidak masuk, artinya tidak peka. Nah, kalau Anda yang termasuk yang ingin yang tidak peka, pakainya mic dynamic. Seperti diketahui, yang saya bilang tadi ini adalah mic untuk mixer biasa ya, jadi bukan dynamic yang dipakai untuk rekaman ini seperti ini. Ini yang saya contohkan. Kalau Anda ingin membeli mic dynamic untuk rekaman semacam ini, tentunya harus pakai mixer dulu ya.
Kalau tidak pakai mixer ya pakai sound card yang ada tulisannya mic dynamic, colokan ke dynamic. Karena seperti diketahui ada perbedaan antara dynamic dan kondenser. Cara kerjanya agak-agak berbeda, meskipun secara fungsi sama-sama untuk merubah getaran suara yang biasa kita dengar ini menjadi getaran listrik yang memasuki perangkat HP atau perangkat handy talkie atau perangkat mixer dan lain sebagainya, perangkat sound system dan sebagainya ya. Terima kasih bahasan kali ini mengenai mic condenser dan mic dynamic, cara kerja dan kegunaannya. Terima kasih kalian sudah menonton channel YouTube Setio Nugroho. Harapan saya Anda mendukung channel ini dengan pencet subscribe, like, dan bell. Maksudnya agar kalian mudah mencari channel ini di kelak kemudian hari saat Anda membutuhkannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudara, kalian sudah menonton video di depan. Tentunya kita sudah menyaksikan bersama-sama. Saatnya kalian untuk mendukung channel ini dengan pencet subscribe, bell, like, dan share. Di samping agar kalian mudah menemukan channel ini, paling tidak ini akan memberi semangat kepada Kidalang, channel Setio Nugroho untuk lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya agar bisa di-upload ke channel ini. Terima kasih kalian mendukung channel ini. Kita jumpa lagi di video lainnya di waktu yang berbeda juga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.